Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, selalu memperhatikan cuaca di sekitar Anda agar perjalanan Anda bisa berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan rencana. Tapi tahukah Anda, di balik dari pantauan cuaca yang membuat perjalanan Anda menjadi lebih nyaman, ada sosok perempuan yang memimpin langsung BMKG, memberikan informasi kepada Anda bagaimana pantauan cuaca kita sehari-hari khususnya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Iya, ini senang sekali kita bisa berkesempatan bisa bertemu dengan Bu Dwi Korita di sela-sela kesibukannya. Bu, saya pengen tanya, pada momen Ramadan, nah biasanya Ibu ini kan sebagai Kepala BMKG pasti sibuk sekali memperhatikan cuaca untuk pada masyarakat. Membagi waktunya seperti apa, Ibu Dwi Korita? Iya. Kita bisa sambil jalan, Bu. Betul sekali. Jadi sebetulnya tugas kami di balik layar ini adalah mereka, beliau-beliau ini yang terus memantau, memonitor cuaca ya. Kita lihat di sini ada Mbak dan Mas ini ya. Mereka bergantian 24 jam. Jadi tidak boleh berhenti. Lalu bagaimana kami membagi waktu, termasuk saya. Kalau saat puasa dan harus menyiapkan untuk persiapan mudik terkait keamanan terhadap cuaca. Jadi seperti biasa kalau saatnya untuk sahur ya tetap sahur, berbuka ya tetap berbuka, tapi di antara itu kami terus bekerja, operasional berjalan, dan di BMKG itu dibagi shift 3 kali. Jadi sampai nanti 3 kali. Ya, jadi terus aja dan apabila terjadi sesuatu, katakan gejala peringatan dini atau gejala ekstrim, kami akan memberikan peringatan dini selama kurang lebih 3 jam sebelum kejadian sampai 30 menit. Sebagai contoh ini di sini. Oh, depan sini, Bu ya. Nah, ini kan ada pusaran nih. Nah, ini misalnya teman-teman di sini sudah mendeteksi sejak beberapa hari yang lalu. Posisinya sebelumnya ada di Indonesia, ya. Sejak beberapa hari yang lalu sudah terdeteksi, dikeluarkan peringatan dini potensi ini adalah bibit siklon. Bibit siklon seperti Jadi, itu ya. Jadi ini bibitnya aja seperti ini. Jadi siklonnya seperti apa? Dan kita terus memantau terus, meskipun kita sambil berpuasa itu Sambil tidak berpuasa, masalah. sambil memantau. Ya, tidak ada masalah. Tapi lah. kalau setiap hari seperti ini, Ibu Dwi Korita, mengabdi untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat, masih sempat buka puasa di rumah nggak sih, Bu? Iya, kalau pas kebetulan tugasnya tidak di rumah ya tidak ya. Tapi sempat juga kalau beberapa kali kami berbuka puasa di rumah, tapi juga tidak jarang di saat bertugas ini tergantung kalau pas di lapangan ya berbuka puasa di lapangan atau kadang-kadang berbuka puasa di mobil. Pokoknya kita jalani saja begitu sambil tidak menghentikan tugas. Tugas nomor 1, Bu ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal cuaca nih, pastikan harus ada persiapan. Kalau Ibu sendiri tahun ini, Bu, mudik kemana, Ibu? Di sini di BMKG ini selama Hari Raya, Idul Fitri, ataupun Natal dan Tahun Baru, kami justru harus bekerja keras menjaga semua yang mudik itu agar bisa menjalankan mudiknya dengan aman, nyaman, selamat, dan berkesan. Jadi kita ya jangan ikut mudik, ikut-ikutan mudik, nanti nggak ada yang menjaga. Wah, justru Jadi, malah tidak, justru harus kerja lebih siaga. Saya minta mereka untuk siaga, siaga arus mudik atau arus balik. Jadi harus lebih intensif dibandingkan hari-hari kalau tidak ada mudik. Karena apa? Mudik itu ada mobilitas masyarakat sampai mencapai 23,8 juta. Bayangkan itu mobilitas baik di darat, laut, udara. Begitu masif, Bu ya? Masif, dan kita kan harus mengawasi, menjaga jangan sampai kondisi cuaca ini mengganggu kenyamanan dan keselamatan mereka. Nah, jangan sampai mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan mereka. Ngomong-ngomong soal itu, Bu, kira-kira di momen mudik tahun ini, di mana kira-kira wilayah yang perlu diantisipasi cuacanya nih? Baik, tapi berita baiknya, saat ini kan sudah mulai memasuki musim kemarau. Jadi beda saat Natal Tahun Baru ya, puncak musim hujan. Jadi potensi ekstrim insya Allah
tidak sedahsyat saat Natal Tahun Baru. Namun masih ada potensi cuaca ekstrim ya, karena meskipun masuk musim kemarau, ini masa transisi pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, yang harus diwaspadai adalah kejadian hujan dari intensitas sedang ya sampai lebat, namun berlangsung dengan durasi singkat. Selain itu juga kalau hujan itu diprediksi mulai dari tanggal 20, 22 ini masih ada di beberapa wilayah ya. Dan tapi yang lebih mengkhawatirkan bukan hujannya, adalah gelombang tinggi, arus kuat ya, dan kemungkinan kecepatan angin yang bisa mencapai sekitar 20 knot atau lebih. Wilayah mana yang perlu diwaspadai? Nah, untuk gelombang tinggi ini misalnya di sini, terutama di Samudra Hindia, ini gelombangnya ketinggiannya bisa mencapai 4 meter di bulan April ini, sehingga juga di sebelah barat Kepulauan Mentawai ini, kepulauan yang ada di sebelah barat Sumatera, terus masuk ke selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai ke arah Papua. Ini yang gelombangnya tinggi dan arusnya bisa mencapai 1,5 meter per detik, itu kuat. Juga di pesisir utara Papua itu. Artinya apa? Biasanya kan kalau Lebaran itu pada wisata ya di pantai. Nah, ini mohon waspada itu, terutama gelombang dan arus. Jadi kalau berenang sebaiknya menghindari, jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh. Kemudian selain gelombang, kecepatan angin, Selat Sunda ini juga arusnya cukup bisa tinggi, ya meningkat ya sampai 1,5 meter per detik. Juga banjirop. Banjirop juga ada kemungkinan juga, Bu? Ada kemungkinan. Misalnya di pesisir utara Jawa ini ya, juga pesisir Sumatera Barat ya, Sumatera Utara. Jadi sudah ada gelombang tinggi, ada banjirop. Nah, kalau terjadinya bersamaan kan bisa tingkat bahayanya kan menjadi meningkat. Jadi itu yang perlu diwaspadai, ada banjirop, gelombang tinggi, dan ya terutama di wilayah-wilayah tersebut ya, yang saya sebutkan tadi. Tentunya ini juga harus menjadi antisipasi juga ya Bu ya, selalu mengupdate website laman resmi dari BMKG tentunya. Informasi resmi dari BMKG terutama melalui aplikasi mobile phone, itu kan mudah bisa dipegang, dibawa kemana-mana, juga melalui sosial media, melalui website ya, juga melalui berita-berita online, radio, televisi. Kami juga informasi peringatan dini kami langsung otomatis masuk ke sistem yang ada di pelabuhan-pelabuhan, di Syah Bandar, di polisi air, di SAR ya. Kami juga koordinasi dengan kepolisian ya, di ruang operasional atau crisis center. Ada di sana di BPBD itu juga. Tapi tetap semuanya harus juga rajin mengupdate informasi karena dinamikanya sangat cepat. Demikian. Bu, terakhir sambil kita berjalan ke sana, ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrim mungkin pada saat momen mudik dan juga arus balik Lebaran nanti? Iya, jadi mohon dibiasakan untuk rajin memonitor perkembangan. Jadi kalau sudah cek jam 7 pagi, jangan terus nanti baru jam 7 malam lagi cek cuaca ya. Itu antara jam 7 pagi sampai 7 malam itu dinamika perkembangannya bisa cepat. Jadi mohon rajin mencek ya. Kami mengupdate itu, jadi kami memberikan perakiraan tuh setiap jam. Perkembangannya itu kami sampaikan dan juga diupdate ya beberapa kali dalam satu hari. Jadi cek informasi cuaca BMKG ya. Jangan percaya dengan ya kalau ada hoax dan sebagainya. Itu yang dan kemudian beradaptasi. Maksud saya jangan nekat gitu ya. Jadi kalau memang ada peringatan dini, ya lebih baik menyesuaikan karena peringatan dini itu ada jamnya. Misalnya potensi hujan lebat itu akan disebutkan mulai pukul berapa sampai pukul berapa. Nah, dan kadang-kadang tidak penuh terjadi ekstrim. Jadi bisa terjadi sewaktu-waktu di antara jam tersebut sehingga
kita bisa mengatur kegiatan kita. Artinya memang harus memperhatikan secara berkala dan terus mempercayai dari info-infonya BMKG ya. Jangan percaya dengan isu-isu hoax yang tersebar di media sosial. Ibu Dwi Korita, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Pemirsa, untuk Anda nih siap-siap yang mau jalan mudik ataupun nanti arus balik, tetap harus perhatikan cuaca agar perjalanan Anda bisa sesuai berjalan dengan rencana. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Irfan Juni Setia, MGN. Waktunya sudah bergabung bersama kami.